sekarang kita pindah ke surplus produsen. Kalau tadi surplus konsumen itu berdasarkan kepada fungsi permintaan, sedangkan kalau surplus produsen itu dia berdasarkan pada fungsi penawaran. Jadi pakainya PS atau QS ya. Nah, di sini jadi PS yang di sini sama PS yang ini beda ya. Ini S-nya kecil di bawah, ini S-nya sejajar sama P. Kalau ini dia rumus surplus produsen, sedangkan ini adalah persamaan dari fungsi penawaran. Nah, selanjutnya ini kita surplus produsen. Persamaan dari surplus produsen itu mau mencarinya seperti apa? Karena surplus produsen kan bentuknya sama seperti surplus konsumen, hanya saja kalau surplus konsumen itu dia berdasarkan fungsi permintaan, kalau surplus produsen itu berdasarkan fungsi penawaran. Jadi dia bentuknya, grafiknya itu adalah grafik segitiga, sehingga mencari besaran surplusnya itu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, sini kalau dilihat gambarnya, jadi ilustrasinya pakai gambar dari contoh aja ya. Rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Kita punya alasnya apa? Ini alasnya ya. Dari sini ke sini atau dari sini sampai sini, tergantung titik keseimbangannya yang mana daerahnya. Jadi besaran ini apa namanya? Ini adalah QE. Jadi QE dikali tingginya. Tingginya itu adalah PE, apakah itu titik keseimbangan yang pertama atau yang kedua, dikurangkan dengan PB, yaitu harga minimum pada fungsi penawaran. PB itu ya. Jadi PE dikurang PB dibagi 2. Selanjutnya kita ke contoh 6.8. Di contoh 6.8 diberitahu bahwa fungsi penawarannya itu adalah PS sama dengan 15 plus 3Q. Yang akan ditanyakan itu adalah tentukan, salah ya ini sebesar, mohon maaf, hilap. Tentukan surplus produsen jika harga keseimbangan atau harga pasar, berarti itu kan PE ya notasinya ya. Kalian mau tulis P doang nggak apa-apa, tapi asalkan kalian tahu itu adalah harga keseimbangan, berarti P-nya sama dengan 60. Selanjutnya yang B, tentukan surplus produsen jika harganya naik menjadi 75. Nah, jadi kita yang A dulu, itu kita mau mencari surplus produsen. Tadi kita punya rumusnya ini, berarti kita udah punya P-nya ya. P-nya kita udah punya ya. Kita perlu QE sama PB-nya belum ada kan, jadi kita cari dulu QE-nya. Untuk yang A pertama, QE-nya itu adalah kita punya persamaannya itu ini. Jadi kita pakai persamaan ini. P sama dengan 15 min 3Q. Ingat, Q-nya mau kita cari, P-nya udah diketahui, P-nya 60. Jadi sini P-nya ganti 60 sama dengan 15 min 3Q. 3Q pindah ruas, ya kan, min jadi plus 3Q sama dengan 60 nya ini sorry di sini saya kok agak bingung. plus 3Q ya. Jadi yang pindah ruas itu yang 15 nya. Jadi 60 min 15 sama dengan 3Q, cuma di sini saya balik. Jadi 3Q sama dengan 45, sehingga Q-nya sama dengan 45 dibagi 3. Jadi jumlah keseimbangannya atau jumlah pasarnya itu adalah 15. Kita udah punya QE-nya, kita cari sekarang PB-nya. Apa PB itu? PB adalah harga minimum pada fungsi penawaran saat Q sama dengan 0. Jadi langsung kita masukin 15 ditambah ya, ini fungsinya 15 ditambah 3 kali 0, jadi PB-nya adalah 15. Nah, kita udah punya QE, udah punya PE, udah punya PB, kita bisa langsung masukin rumusnya. PS sama dengan QE-nya 15 dikali 60 dikurang 15 dibagi 2. Jadi kita punya PS yang pertama itu pada saat harga pasarnya 60 adalah sebesar 337,5. Nah, selanjutnya yang kedua, ini kita ditanya tentukan PS saat harganya naik menjadi 75. Berarti kan harga keseimbangannya naik tuh. Kalau harga keseimbangan naik, kita cari lagi
jumlah keseimbangannya. Kalau harganya naik, otomatis jumlah keseimbangannya juga berubah dong gitu kan, nggak mungkin dia sama. Jadi kita cari lagi dengan cara yang sama. P sama dengan 15 plus 3Q. 75 sama dengan 15 plus 3Q. 75 nya pindah ruas jadi 15 nya pindah ruas jadi 75 dikurang 15, sehingga 3Q sama dengan 60. Q nya 60 dibagi 3, jadi kita punya jumlah keseimbangannya yang baru itu adalah 20. Nah, sehingga kalau PB nya tetap sama ya, karena kan dia pada saat Q sama dengan 0, jadi PB nya nggak usah dicari lagi, sehingga kita punya PS yang kedua itu adalah 20 dikali 75 dikurang 15. Ingat yang dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam operasi matematika itu tambah kurang kali bagi ya. Itu kalau nggak ada pemisah tanda kurung, yang harus dikerjakan adalah kali dan bagi terlebih dahulu. Tapi kalau dia ada tanda kurung, maka yang harus dikerjakan duluan adalah yang berada di dalam kurung. Makanya di situ dikerjakan ini kurung terlebih dahulu. 20 dikali 60 dibagi 2. Jadi surplus produsen yang kedua itu adalah 600. Nah, kita udah punya surplus yang pertama, kemudian kita juga punya surplus yang kedua. Selanjutnya kita mau buat gambarnya. Nah, gambarnya ini titik-titiknya itu udah semua nih. Q-nya, Q1-nya kita udah ada, ya kan? 15. Ini Q1-nya. Ya, ini Q1. Ini yang Q2. Di sini kita punya ini P yang 1, ya kan? Ini P yang kedua. Selanjutnya tinggal ditarik garisnya yang bersesuaian. Di sini 60 ya. 60 pasangannya sama 15. Jadi titiknya ini 60, yang ini 15 Q-nya. Selanjutnya keseimbangan yang kedua itu kita punya pasangannya 75 dengan 20. Jadi P-nya 75, Q-nya kita punya 20. Kita punya titiknya, kita tinggal tarik garisnya yang bersesuaian ya. Tadi PB-nya 15, jadi deh gambarnya seperti ini. Kalau kalian lihat bentuknya segitiga kan. Nah, jadi itulah luasnya. Nah, yang pertama kita punya luasnya tadi untuk titiknya 15 dan 60. Jadi luasnya atau besaran surplus yang pertama itu adalah dari segitiga yang dari 60 sampai 15 aja. Itu untuk yang surplus pertama. Sedangkan untuk surplus yang kedua itu bukan yang 75 sampai 60, bukan, bentuknya nggak jadi segitiga dong gitu kan. Jadi sedangkan untuk surplus yang kedua itu besarannya adalah segitiga dengan tinggi dari 75 sampai 15. Jadi luas surplusnya itu sampai bawah, sampai ke ujung segitiganya ini ya. Nah, jadi itulah cara menggambar dan menghitung besaran surplus produsen. Nah, tadi surplus konsumen sudah, selanjutnya sekarang surplus produsen juga udah. Yang terakhir itu ada surplus total. Kalau surplus total tinggal dijumlahkan. Surplus total adalah jumlah daripada surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen. Jadi saya rasa sudah cukup jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.